Saya nampaknya cukup serius untuk mengatakan bahwa nampaknya saya harus mempidanakan seseorang atau memperdatakan seseorang setidaknya. Dan saya harap ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Jadi ceritanya begini Baraya, Baraya tentu saja mengenal Gus Wafi atau siapapun namanya, tapi kita mengenal beliau sebagai Gus Wafi. Nah beliau itu kawan saya kemarin menghubungi saya malam-malam. Yuk kita diskusi tentang pesantren. Dan karena kita sebelumnya juga janjian untuk kapan-kapan kita bahas pesantren. Jadi Pak Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Lalu bagaimana dengan video ini Pak Guru? Oh iya. Di dalam video tersebut jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan pembicaraan pribadi dengan seseorang tanpa izin orang itu. Dan itu adalah isi chat WhatsApp antara dia dengan Guru Gembul. Jadi apakah itu termasuk melanggar Undang-Undang ITE? Oke, karena saya juga sebenarnya masih nyari-nyari jadwal. Jadi saya belum menolaknya atau mengiyahkannya. Saya lagi nyari-nyari jadwal pada waktu itu karena saya cukup padat. Saya mohon maaf. Loh. Jadi ayolah Pak Guru, jangan cengeng seperti itu. Tentukan tanggalnya, bulan apa, pilih beberapa tanggal, saya yang akan milih nanti. Saya mohon maaf. Nah, tetapi beliau langsung screenshot pernyataan itu di media sosial dan tersebar di mana-mana, dan mulai ada begitu banyak ujaran kebencian yang muncul di sana. Nah, jadi saya sampaikan kepada Gus Wafi, ini sebenarnya menyangkut masalah pidana dan juga perdata. Yang pertama itu adalah Undang-Undang ITE dan yang kedua adalah Undang-Undang Data Pribadi. Jadi ayolah Pak Guru, jangan sok suci Pak Guru. Kalau hal itu sudah biasa Anda lakukan, jangan kemudian ketika orang melakukannya kepada Anda kepanasan. Jangan gitu Pak Guru. Sedangkan Kang Gus ini menampilkannya tanpa izin sama sekali dari saya. Dan kemudian ditambah bahwa di situ ada data pribadi yang bisa diidentifikasi, yaitu foto profil. Pak Guru, katanya kita berteman. Kalau kita berteman seharusnya itu adalah hal yang biasa Pak Guru. Justru saya ingin menampilkan kepada masyarakat ternyata mengajak diskusi Pak Guru Gembul tidak semudah yang dikira. Nah, jadi dengan konteks ini maka saya bisa menuntut Gus Wafi baik itu perdata maupun pidana. Dan saya bisa sebenarnya saya dengan Gus Wafi itu temenan, bahkan bisa dibilang teman baik di tempat yang berseberangan, tapi temennya baik. Saya menghormati beliau dan beliau juga mengaku pernah mengaku menghormati saya gitu ya dan sebagainya. Oke, itu temenan. Masalah utamanya tentu saja adalah Gus Wafi mungkin tidak mengetahui ini, tetapi setidaknya beradablah. Beradab dalam artian kalau misalkan kita punya obrolan pribadi kemudian di-share keluar ke ruang publik, apakah itu beradab? Jadi kita kan ingin izharul haqq, menampakkan kebenaran. Nanti ketika kita bertemu di dalam ruang diskusi terbuka secara offline agar masyarakat tahu ketika saya menyampaikan datanya dan bagaimana Pak Guru menampilkan menyampaikan bantahannya gitu loh. Jadi saya punya pertanyaan kepada Gus Wafi. Yang pertama, apakah Gus Wafi itu waktu dulu di lembaga pendidikannya tidak pernah diajarin adab, atau dulu pernah diajarin adab tetapi tidak mengaplikasikannya? Sehingga jadi sekali lagi ini sudah urusannya pidana, ini urusannya perdata, bahkan bisa secara paralel saya tuntut dua-duanya sekaligus. Jadi polisi katanya teman, gimana sih? Toh itu ya juga sering dilakukan sama Anda. Jangan kemudian seolah-olah Anda suci tidak pernah melakukan hal itu, gitu loh. Giliran itu ditabrakkan kepada Anda kepanasan. Padahal Anda sudah sering melakukan hal itu kepada orang lain. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel, sebuah channel yang mencoba mereaksi, channel yang mencoba menafsirkan dari berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang beliau curahkan di channel Guru Gembul dan channel Gembulikum. Mari kita mulai.
dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas konflik antara Guru Gembul dengan Gus Wafi, yang dimana kita menyadari semuanya bahwasannya segala jenis bentuk perdebatan yang berkaitan tentang agama, tentang budaya itu bisa berubah atau bisa berpotensi menjadi urusan hukum. Dan dua tokoh publik seperti Guru Gembul dan Gus Wafi ini yang awalnya hanya berbeda pandangan soal pesantren kini berubah menjadi sebuah konflik yang memanas. Bahkan di dalam videonya Guru Gembul sampai muncul ancaman pelaporan polisi terhadap Gus Wafi. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Siapa di sini yang salah, Guru Gembul atau Gus Wafi? Siapa di sini yang berlebihan, Guru Gembul atau Gus Wafi? Dan apakah semua ini masih soal tentang ilmu atau hanya soal ego belaka? Sebetulnya semua ini bermula dari diskusi kecil di dunia maya, yang dimana Gus Wafi menantang Guru Gembul untuk membuktikan kritiknya terhadap pesantren itu dengan data, yang dimana tantangan tersebut beliau berdua lakukan lewat percakapan pribadi WhatsApp. Nah, di dalam percakapan pribadinya itu lewat WhatsApp itu, di antara keduanya tidak mengalami kesepakatan kapan akan berdiskusi, hingga akhirnya screenshot percakapan itu disebar oleh Gus Wafi ke publik lengkap dengan caption yang memancing komentar warganet. Dan disinilah Guru Gembul merasa adabnya dilanggar. Ia tidak terima bahwasanya obrolan pribadi antara Guru Gembul dengan Gus Wafi itu dibuka di ruang publik, apalagi ketika di dalamnya itu, di dalam screenshotnya itu ada foto profil keluarga dari Guru Gembul. Dan di sini Guru Gembul menyebut bahwasanya tindakan itu sebagai pelanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penyebaran Data Pribadi. Di dalam videonya Guru Gembul terlihat sangat begitu kecewa sekali. Beliau menegaskan bahwasannya ini bukan soal baper, tapi di sini adalah soal prinsip privasi dan adab. Di situ Guru Gembul berujar bahwasanya kalau kita sahabat, kenapa percakapan pribadi kita kamu sebarkan, apalagi dengan caption provokatif, katanya. Guru Gembul bahkan mempertimbangkan untuk memidanakan Gus Wafi. Supaya apa? Ya supaya jadi pelajaran bagi publik bahwa data pribadi itu bukan mainan untuk sebagai konten belaka. Tapi di sini menariknya, di tengah kemarahan itu Guru Gembul tetap menegaskan bahwasannya beliau bukan anti pesantren. Kritiknya terhadap pesantren itu katanya justru agar pesantren itu memperbaiki diri, bukan untuk menjatuhkan pesantren itu sendiri. Beliau juga menantang kalau mau membantah realitas buruk di pesantren itu dilawan dengan realitas perbaikan, bukan dengan kalimat-kalimat pembelaan yang hanya akan menjadi perdebatan publik saja. Setelah Guru Gembul membuat sebuah video sebagai ancaman kalau menurut saya terhadap Gus Wafi, di sini Gus Wafi tidak tinggal diam. Beliau justru menilai bahwasanya Guru Gembul itu munafik, karena katanya Guru Gembul pun pernah menampilkan obrolan pribadi orang lain di videonya. Kira-kira begini ujarnya Gus Wafi, kalau dulu boleh kenapa sekarang kamu marah? Begitu kira-kira sindiran Gus Wafi terhadap Guru Gembul. Menurut Gus Wafi, screenshot itu ia sebarkan bukan untuk mempermalukan Guru Gembul, namun agar publik tahu bahwasanya Guru Gembul itu sangat sulit sekali untuk diajak diskusi secara terbuka. Beliau menantang Guru Gembul untuk menentukan tanggal debat secara offline terbuka untuk umum dengan moderator netral.
dan bahkan menyindir. Di dalam videonya itu Gus Wafi menyindir bahwa guru gembul itu cengeng dan sok suci. Baginya diskusi tentang agama, tentang budaya, tentang dunia pesantren itu bukan di ruang privat seperti chatting di WhatsApp, tetapi itu harus dilakukan di ruang publik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya menurut Gus Wafi untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang hanya pandai di dunia maya saja. Oke teman-teman, kalau kita lihat lebih dalam, konflik antara Gus Wafi dengan guru gembul ini adalah suatu konflik bukan lagi sekedar soal pesantren atau data. Tapi di sini saya menilai ada soal adab dan cara berdialog di era digital, yang dimana di situ guru gembul berbicara soal batas privasi dan etika personal. Di sisi lain Gus Wafi berbicara soal transparansi dan pembuktian di ruang publik. Dua-duanya bicara atas nama kebenaran sebetulnya, tetapi masalahnya kalau kebenaran itu tanpa adab akan kehilangan wibawanya di situ. Dan ketika adab tanpa kejujuran juga akan kehilangan maknanya di situ. Mungkin saja publik akan terhibur dengan drama konflik yang mempertemukan antara guru gembul dan Gus Wafi ini. Tapi kalau dua tokoh yang sama-sama berbicara soal agama, berbicara soal budaya, berbicara soal ilmu itu saling lapor polisi, lalu siapa yang masih kita dengar sebagai seorang awam, ilmunya atau emosinya? Memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya di era digital seperti ini perdebatan bisa menjadi viral, tapi kehilangan ruh ilmiahnya. Privasi bisa berubah saja menjadi sebuah konten. Begitu juga sebaliknya, bahwasanya dialog bisa juga berubah menjadi drama. Padahal kalau dua tokoh seperti guru gembul dan Gus Wafi itu benar-benar duduk bersama dengan tenang, mungkin publik justru belajar banyak sekali tentang bagaimana ilmu dan akhlak itu bisa berjalan beriringan. Karena ujung dari ilmu itu bukanlah suatu kemenangan, tapi kebijaksanaan. Oke teman-teman, kalau kamu sendiri di posisi mereka, apa yang akan kalian lakukan? Lapor polisi atau cukup diselesaikan dengan sebuah tabayun saja? Tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Oke teman-teman, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jumpa lagi di video selanjutnya.